Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Doni Setiawan dengan NIREM 04.1.17.0911 dari tingkat 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang praktikum pelestarian sumber daya lahan pertanian berkelanjutan di Desa Tangsi Duren, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas 3 topik pembahasan yang terdiri atas. Yang pertama yaitu ada evaluasi sumber daya lahan, yang kedua status daya dukung lahan, dan yang ketiga pencemaran dan degradasi lahan. Untuk yang pertama, itu ada evaluasi sumber daya lahan. Jadi, evaluasi sumber daya lahan merupakan proses penilaian potensi lahan untuk bermacam-macam alternatif penggunaan. Evaluasi kesesuaian lahan sangat fleksibel, tergantung pada keperluan kondisi wilayah yang hendak dievaluasi. Usaha perbaikan yang dilakukan terhadap lahan akan memberikan gambaran tentang penggunaan lahan secara optimal guna meningkatkan produktivitas lahan. Penggunaan lahan yang kurang sesuai akan berakibat pada berbagai sektor yang ujungnya akan menimbulkan kerugian, apalagi dengan penggunaan lahan dalam skala yang besar. Desa Tangsi Duren merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahyang, yang mempunyai lahan dengan mayoritas merupakan lahan pertanian. Sehingga dalam menjalankan kegiatan usaha taninya, untuk memperoleh hasil panen yang memuaskan, maka perlu adanya upaya budidaya yang baik sesuai dengan prinsip GAP, yang juga dengan memadukan evaluasi kesesuaian lahan ini. Sehingga pada kegiatan praktikum ini dilaksanakan evaluasi kesesuaian lahan di Desa Tangsi Duren melalui pengamatan karakteristik lahan. Selanjutnya, adapun tujuan praktikum ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu melakukan evaluasi sumber daya lahan yang ada di wilayah masing-masing atau dalam hal ini di Desa Tangsi Duren. Lalu yang kedua, menjadi rekomendasi bagi petani yang dijadikan lahan pengamatan untuk menerapkan kegiatan budidaya tanaman sesuai hasil pengamatan yang telah dilakukan. Lalu, untuk waktu dan tempat praktikum. Pada pelaksanaan praktikum ini dilakukan pada 12 Februari 2021 di lahan salah satu petani di Desa Tangsi Duren yang merupakan lahan pekebun kopi. Selanjutnya, adapun kebutuhan alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan praktikum ini, yang pertama yaitu ada cangkul untuk menggali kedalaman perakaran, lalu yang kedua yaitu ada lokasi perkebunan kopi, lalu yang ketiga ada laptop, handphone, alat tulis, dan juga penggaris ataupun meteran. Lalu yang terakhir yaitu adalah ada aplikasi Clinometer. Itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengukur kemiringan lahan. Untuk cara kerjanya sendiri, terdapat 3 tahapan kegiatan yang dilakukan. Yang pertama yaitu pengamatan tekstur tanah, yang kedua pengamatan kedalaman perakaran, dan yang ketiga yaitu pengukuran lereng. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari praktikum ini, yang pertama yaitu ada kondisi perakaran ataupun R, itu terdiri atas tekstur tanah. Untuk tekstur tanah sendiri, itu agak halus dengan lempung liat berdebu. Lalu ada panjang perakaran, di mana perakaran kopi tersebut mempunyai panjang 53 cm, sehingga berdasarkan pengukuran tersebut, tanah di lahan tersebut tergolong ke dalam kelas S2
ataupun cukup sesuai. Lalu yang pengukuran ataupun pengamatan yang kedua, yaitu ada kondisi wilayah. Untuk kondisi wilayah itu yang diukur adalah kemiringan lereng, di mana pada kegiatan praktikum ini dilakukan pengukuran menggunakan aplikasi clinometer, di mana didapatkan hasil kemiringan lereng yaitu 60,6%. Sehingga berdasarkan pengukuran tersebut, lahan tersebut tergolong ke dalam kelas N2 yang berarti mempunyai pembatas permanen sehingga tidak memungkinkan digunakan secara berkelanjutan. Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan pembatas pada lahan tersebut perlu dilakukan tindakan konservasi berupa pembuatan terasiring, rorak, dan penambahan bahan organik. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktikum evaluasi sumber daya lahan di Desa Tangsi Duren dilakukan di lahan petani yang melakukan usaha tani kopi. Lahan tersebut mempunyai tekstur tanah berupa lempung liat berdebu dan kedalaman perakarannya yaitu 53 cm, sehingga tergolong ke dalam kelas S2 yang merupakan cukup sesuai. Sedangkan kemiringannya yaitu 60,6% dan tergolong ke dalam kelas N2 yang berarti mempunyai pembatas permanen sehingga tidak memungkinkan digunakan secara berkelanjutan, sehingga perlu adanya tindakan konservasi berupa pembuatan terasiring, rorak, dan penambahan bahan organik. Selanjutnya, pada pembahasan yang kedua, itu terkait dengan status daya dukung lahan. Status daya dukung lahan di sini yaitu dengan sumber daya alam ataupun lahan, suatu wilayah saat ini cenderung mendapatkan tekanan seiring dengan pesatnya jumlah penduduk untuk pengembangan di luar pertanian. Jumlah penduduk di Kecamatan Kabawetan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan per tahun 0,93% berdasarkan data BPS tahun 2020. Hal itu turut menjadi penyebab meningkatnya konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang diperuntukkan untuk perumahan penduduk di Kecamatan Kabawetan. Oleh karena itu, dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam, harus dilakukan secara bijak dengan memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup. Sehingga, pada praktikum ini akan dilakukan perhitungan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan di Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahyang. Lalu, adapun tujuan praktikum ini yaitu dari kegiatan praktikum daya dukung sumber daya alam dan lingkungan ini, mahasiswa mampu menghitung status daya dukung lahan di Kecamatan Kabawetan. Adapun waktu dan tempat praktikum dilaksanakan di Kecamatan Kabawetan dimulai dari 1 sampai dengan 14 Februari 2020. Untuk kebutuhan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, itu terdiri atas yang pertama yaitu ada laptop, handphone, dan juga alat tulis, serta ada data programa Kecamatan Kabawetan tahun 2020, serta data BPS Kecamatan Kabawetan tahun 2020. Selanjutnya, cara kerjanya sendiri, terdapat 4 cara kerja yang dilaksanakan. Yang pertama yaitu kegiatan pengumpulan data. Lalu yang kedua, menghitung ketersediaan ataupun suplai lahan. Lalu yang ketiga, menghitung kebutuhan lahan untuk hidup layak. Yang keempat, menghitung kebutuhan atau demand lahan. Dan yang terakhir yaitu penentuan status daya dukung lahan. Selanjutnya, adapun hasil dan pembahasan yang saya laksanakan, yang pertama yaitu ada deskripsi umum wilayah. Untuk deskripsi umum wilayah, Kecamatan Kabawetan ini terletak di bagian utara Kabupaten Kepahyang dengan luasan 6.330 hektar dengan ibu kota terletak di Kecamatan Kabawetan itu sendiri, yaitu di Kelurahan Tangsi Baru.
Jumlah penduduk Kecamatan Kabawetan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 11.803 jiwa dengan rasio jenis kelamin penduduk 2020 sebesar 106. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada perhitungan ketersediaan atau suplai lahan di mana didapatkan hasil yaitu 9.315,14 hektar. Yang ketiga yaitu kebutuhan lahan untuk hidup layak di mana didapatkan hasil yaitu 0,19 hektar per orang. Yang keempat yaitu kebutuhan atau demand lahan di mana hasil tersebut yaitu ada 2.337,23 hektar. Lalu yang kelima yaitu ada status daya dukung lahan. Berdasarkan perhitungan di atas, maka didapatkan SL itu lebih besar dari DL di mana SL yaitu 9.315,14 hektar lebih besar dari DL yaitu 2.337,23 hektar atau dinyatakan surplus. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa status daya dukung lahan diperoleh dari pembandingan antara ketersediaan lahan ataupun SL dan kebutuhan lahan ataupun DL. Status daya dukung lahan yang diperoleh di Kecamatan Kabawetan menunjukkan hasil yang surplus. Maka, berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa Kecamatan Kabawetan dapat menampung jumlah penduduk dengan masing-masing penduduk memiliki kepemilikan lahan seluas 0,4 hektar. Selanjutnya, pada topik bahasan yang ketiga, yaitu ada pencemaran dan degradasi lahan. Jadi degradasi lahan itu sendiri sangat berkaitan erat dengan lahan, penduduk, dan kemiskinan. Ketersediaan lahan yang terbatas yang diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan terjadinya kekurangan lahan. Hal ini diperburuk dengan praktek pengolahan yang buruk dan tidak lestari, sehingga menyebabkan degradasi lahan. Untuk itu, perlu adanya upaya penanganan dari berbagai stakeholder guna mengatasi ancaman-ancaman yang selanjutnya dapat terjadi. Sehingga pada praktikum ini akan dilakukan pengamatan di sekitar lahan yang mengalami degradasi lahan akibat pencemaran lingkungan. Selanjutnya untuk tujuan praktikum ini agar mahasiswa mampu menjelaskan penyebab dan solusi pencemaran dan degradasi lahan di lokasi pengamatan. Adapun waktu dan tempat praktikum yaitu dilakukan pada 12 Februari 2021 di lahan salah satu petani di Desa Tangsiduren yang merupakan lahan yang telah mengalami degradasi akibat erosi dan juga telah mengalami pencemaran lingkungan. Adapun kebutuhan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama yaitu ada laptop, handphone, alat tulis, dan juga aplikasi Clinometer untuk melihat kemiringan lahan yang merupakan lokasi tempat praktikum. Adapun terdapat 3 kegiatan ataupun 3 cara kerja yang saya laksanakan pada praktikum ini. Yang pertama yaitu ada penentuan lokasi, yang kedua yaitu ada pengamatan penyebab pencemaran dan degradasi, dan yang terakhir yaitu ada solusi dan upaya penanganannya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pada praktikum ini untuk dokumentasi dapat dilihat pada slide tersebut, di mana pada gambar tersebut menunjukkan lahan tersebut berbentuk lereng yang memungkinkan terjadinya erosi apabila tidak dilakukan tindakan konservasi lahan. Lahan tersebut mempunyai kemiringan yang cukup terjal dengan nilai 67,1% yang diukur dengan aplikasi Clinometer. Selain itu,
lahan tersebut juga menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga sehingga memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan. Adapun solusi ataupun upaya penanganan yang dapat dilakukan yaitu perlu adanya upaya ataupun kesadaran dari masyarakat sekitar agar tidak membuang sampah sembarangan sehingga tidak terjadinya pencemaran di wilayah lahan tersebut. Selanjutnya, perlu juga adanya teknik konservasi pada lahan tersebut dengan membuat terasering dan juga penambahan bahan organik guna mencegah terjadinya erosi. Berdasarkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa lahan pengamatan tersebut merupakan lahan yang telah mengalami degradasi akibat erosi yang diakibatkan karena lokasi tersebut merupakan lokasi pembuangan limbah rumah tangga, di mana lahan tersebut juga mempunyai lereng yang cukup curam dengan kemiringan 67,1% serta tidak menerapkan teknik konservasi. Untuk itu, guna mengatasi permasalahan, maka perlu adanya kesadaran dari masyarakat sekitar untuk tidak membuang limbah sembarangan serta menerapkan teknik konservasi. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.